على نبينا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم سيد السادات وعلى آله وصحبه وحب البر والحسنات أما بعد. Yang sangat kita muliakan bersama Ibu Hajah Aminah Rafi'i selaku penasihat BKMM Kota Malang dan juga Dewan Masjid Indonesia DMI Kota Malang. Hafidhullah, semoga beliau selalu sehat walafiat dan selalu bisa menemani kita bersama dalam kegiatan-kegiatan BKMM dan juga DMI. Yang sangat kita hormati bersama Ibu Hajah Dr. Mutmainah MPD selaku Ketua BKMM Kota Malang dan para pengurus semuanya yang sangat kami hormati, dan juga ibu-ibu yang pada pagi hari ini berkenan rawuh di Masjid Agung Masjid Jamek Kota Malang. Alhamdulillah kita semua pagi ini sudah membaca tiba. Nah itu tak lihat ya tadi ya waktu saya datang itu sudah 10 tahun lebih muda. Nanti dihitung sendiri-sendiri, 10 tahun lebih muda. Oh, usia saya sekarang 40, oh berarti 30. Alhamdulillah. Kemudian saya lihat juga baju putih sudah menambah 10 tahun lebih muda, baca tiba 10 tahun lebih muda, kemudian lagi berkumpul di masjid 10 tahun lebih muda. Wah, berkurang 30 tahun. Alhamdulillah ya. Jadi semuanya tak lihat ini tidak ada kemudian yang mana ya yang usia 50 semuanya kok 20 plus 30 min gitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan takdir, memberikan nikmat, memberikan kesempatan kepada kita semua untuk berkumpul di dalam majelis yang mulia ini dalam rangka tolabul ilmi liridha'illahi ta'ala. Jangan sampai salah niat karena acaranya dekat alun-alun, dekat pasar, intinya mau ke pasar gitu ya. Jadi intinya kita tolabul ilmi. Kalau nanti sepulang dari sini ono mampir-mampire ya enggak apa-apa, tapi tujuan utamanya adalah tolabul ilmi liridha'illahi ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan juga kita memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, sebagai panutan kita yang selalu kita nantikan syafaatnya nanti di yaumil kiamah. Kangen nggak kita sama Rasulullah? Kangen ya, rindu ya, rindu kami padamu ya Rasul. Lanjutnya apa? Rindu tiada terberi. Lu gak ada yang hafal gak situ ya? Kalau hafal kan bareng ya. Ya. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun umat manusia menuju jalan kebenaran. Yang ketiga kalinya saya menyampaikan terima kasih kepada pengurus BKMM dan juga DMI yang telah memberikan kesempatan saya untuk bertemu dengan ibu-ibu yang sangat luar biasa, ibu-ibu yang solihah, ibu-ibu yang sudah berubah ketika di dalam masjid ini yang usianya 50 menjadi 20. Masya Allah, semuanya glowing, cemerlang ya. Alhamdulillah. Ibu-ibu yang kami hormati, pada pagi hari ini saya diberi amanah gitu ya. Saya diberi amanah untuk menyampaikan materi tentang meneladani akhlak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam rangka apa? Dalam rangka membentuk karakter robbani ya. Tantangan bagi ibu-ibu di era disrupsi ya. Era disrupsi, oh sih ya.
era disrupsi itu era di mana perubahan berjalan dengan sedemikian cepat sehingga kita tidak bisa mengendalikan. Dan itu kita rasakan ketika tiba-tiba kita kalau anak-anak kita kuliah atau kita sendiri yang kuliah itu sudah pakai Zoom, padahal dulu-dulunya nggak anak itu Zoom apa, Google Meet ya, ada TikTok, ada apa lagi Bapak? Oh, kalau Bapak ya, ada apa lagi yang lainnya? Instagram, Twitter, iya, kemudian ada program-program yang biasanya digunakan Kahoot, misalnya gitu ya, kalau di dalam pembelajaran, dan banyak sekali yang lainnya yang itu tidak kita temui sebelumnya. Jadi perubahan yang sangat luar biasa. Kita kalau lapar malam-malam mau pergi males, kemudian kita cukup pencet di HP, nanti tiba-tiba datang ya bandeng goreng atau datang soto panas-panas ya, atau yang lainnya juga. Jadi betapa sedemikian perubahan itu sangat cepat. Dan sekarang kita di tahun 2023, pasti nantinya 10 tahun lagi atau bahkan hanya 5 tahun lagi perubahan itu akan semakin luar biasa. Itu adalah merupakan anugerah sekaligus juga tantangan kita selaku kaum ibu ini bagaimana menghadapinya. Karena kaum ibu itu kaum yang luar biasa, ngomong sedikit, doa sedikit langsung Allah kabulkan. Nah, itu juga sangat istilahnya doa ibu itu sangat mandi ya, sangat mandi. Karena itu hati-hati kita berbicara kepada anak kita. Kalau kita sampai keliru berbicaranya, yang itu adalah doa, yang itu kita berbicaranya tidak bagus, itu sangat berbahaya. Gak bahaya tak? Jadi bahaya ya. Jadi kita sebagai ibu itu yang ada adalah doa kebaikan, tidak ada mencelanya, tidak boleh ya, bahaya. Karena kita ngomong dikit itu adalah doa. Nah, mari kita berintrospeksi diri. Apakah kita sudah benar kalau komunikasi dengan anak? Apakah itu selalu merupakan doa atau bukan? Nah, ini yang bisa menjawab ibu-ibu sendiri. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya. Dalam kaitannya dengan akhlak Nabi, ya, akhlak Nabi berarti akhlak itu merupakan buah dari iman dan Islam kita. Andaikan itu pohon, maka iman adalah akarnya. Kalau akarnya kuat, kita tidak gampang goyah. Ada permasalahan hidup, ada masalah berkaitan dengan, namanya orang hidup kan masalahnya banyak ya. Mungkin berkaitan dengan keuangan atau masalah dengan keluarga, dengan siapa gitu ya. Ada permasalahan. Itu kalau kita imannya kuat, gojekannya kuat, maka kita tidak akan gampang tumbang, akan kuat. Jadi iman ini merupakan akar yang membuat kita ini kuat apapun itu permasalahannya. Ya, namanya orang hidup kan tidak bisa lepas dari masalah ya. Jadi kita bisa menyelesaikan masalah, kita bisa kuat menghadapi cobaan gitu ya. Kita kuat menghadapi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Akar harus kuat, iman harus kuat, akidah harus kuat. Nah, kemudian di atasnya iman, kemudian ada batangnya, itu adalah Islam. Islam itu adalah syariah, pelaksanaannya. Kalau iman akidahnya kemudian dilaksanakan dengan syariat Islam. Sholat, ya utamanya sholat ya. Kemudian juga ajaran-ajaran yang lainnya. Nah, itu adalah batangnya. Kemudian buahnya itu adalah ihsan, yang kemudian itu terwujud juga dalam akhlak ya. Jadi kalau iman kita bagus, Islam kita pelaksanaannya juga bagus, nanti akan berbuah ihsan, berbuah akhlak yang baik. Itu kok sholat juga Islam sholat, tapi kok begini. Nah, berarti itu belum benar. Kalau ada orang yang juga dia Islam ya, kemudian dia juga nggak tahu imannya ya, tapi dia melaksanakan sholat, melaksanakan puasa, tetapi perbuatannya kok tidak baik. Nah, berarti itu buahnya belum dapat.
Berarti kalau buahnya belum dapat, berarti batangnya dan juga akarnya itu belum benar, kan begitu ya. Ya, namanya iman itu kan naik dan turun, nggak mesti. Kadang iman kita naik dan itu harus selalu kita jaga. Kalau saat turun, maka itu harus kita naikkan. Pasti sehari-harinya ibu-ibu kan merasakan gini, kok saya hari ini kayak awang-awangan, mau sholat, terus nanti ya gitu, mau sholat isya, terus nanti tidur dulu kayak gitu. Nah itu kadang iman kita ini agak tergoda begitu ya, agak tergoda, makanya itu harus dinaikkan. Ketika iman kita agak turun, harus dinaikkan. Jadi iman itu seperti baju ibu-ibu, seperti baju. Nah baju itu semakin lama dipakai kan kena debu ya, kadang kita lupa kena kotor gitu. Artinya kalau kayak itu berarti kan harus dicuci, harus dibersihkan lagi. Begitu juga dengan iman ya, iman kita naik turun, ketika turun harus diupayakan untuk naik begitu ya. Yang bisa menaikkan siapa? Diri kita sendiri, yang bisa merasakan diri kita sendiri. Wah saya biasanya bangun malam, tapi kok ketika bangun kok sekarang jadi enggak ini ya, enggak tertib atau apa. Nah itu kita sendiri yang bisa mengaturnya. Jadi iman itu bisa naik turun, kita yang harus selalu menjaganya, diantaranya dengan berkumpul dalam acara seperti ini. Itu merupakan juga salah satu langkah untuk meningkatkan iman. Jadi akhlak itu yang paling utama, yang merupakan buah dari iman dan juga Islam. Karena itulah Rasulullah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak tentu saja akhlak mahmudah. Allahumma sholli ala Muhammad. Semoga kita semuanya terhindar dari orang-orang yang akan mengganggu Islam, yang akan mengganggu semangat kita di dalam melaksanakan keislaman kita, akan yang mengganggu keimanan kita. Semoga kita terhindar dari semua itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asli lil zalimin bil zalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asli zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nah, tujuan utama pendidikan karakter ya. Apa sih tujuan utama pendidikan karakter? Sekarang ini kan lagi dimarakkan ya, pendidikan karakter ya. Pendidikan karakter itu ingin membantu individu menjadi pribadi yang berintegritas, pribadi yang bertanggung jawab, pribadi yang jujur ya, pribadi yang memiliki disiplin ya. Kalau tadi diundang ibu-ibu jam berapa diundang? Jam 8, setengah 7 sudah datang ya. Luar biasa bunda-bunda ini semangatnya. Ini meskipun di masjid ini hanya sampai di dalam ya, nggak sampai keluar, tetapi semangatnya ibu-ibu ini serasa 1000 bunda-bunda yang ada di sini ya gitu. Jadi 200 atau 300 bunda-bunda serasa 1000 bunda-bunda yang ada di dalam masjid. Jadi memiliki sikap disiplin, memiliki sikap positif terhadap diri sendiri, tidak menjelekkan diri sendiri, cinta pada diri sendiri dan tentunya juga cinta kepada orang lain. Nah, ternyata pendidikan karakter ini cocok banget ini dengan sifat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Nah itu kita sudah tahu semuanya. Sidik artinya benar, jujur. Kemudian amanah
menyampaikan amanah, dapat dipercaya, ya dapat dipercaya. Nah, bunda-bunda solihah saya yakin termasuk dalam kategori bunda-bunda yang dapat dipercaya. Tidak usah dikai contoh, contohnya wakil itu pokoknya. Kemudian tabligh, menyampaikan hal yang baik-baik, menyampaikan hasil pengajian di Masjid Jamek, menyampaikan nasihat. Kalau ada teman yang kurang benar dinasihati, kalau ada teman yang rasan-rasan diajak untuk tidak rasan-rasan, cuma ditambahi ya. Jadi harus selalu menyampaikan hal-hal yang baik-baik. Kemudian fatona, apa artinya? Cerdas ya. Fatona cerdas. Cerdas itu sing yo apa bunda-bunda? Sesuai dengan perintahnya Allah. Yang lain kok saya nggak bawa hadiah ya pagi ini. Apa yang disebut bunda-bunda yang cerdas? Cerdas akalnya. Kalau bisa menjawab matematika soal 100 kemudian benar semua, cerdas. Iya, jadi cerdas yang sebenarnya itu ya. Bunda-bunda solihah dikatakan cerdas. Cerdas yang sebenarnya itu adalah bunda-bunda yang selalu berpikir tentang masa depan. Masa depan kita itu di mana sih? Di akhirat. Yang mementingkan kehidupan akhirat. Selalu berpikir tentang kehidupan setelah mati. Nah, itu yang cerdas. Artinya nyiapno bekal. Kenapa harus menyiapkan bekal? Karena hidup kita di dunia ini hanya sementara, hanya sebentar, hanya mampir ngombe ya. Kok bisa ya? Karena hidup di akhirat itu ibaratnya berapa? Sehari 24 jam itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Itu hanya 24 jam loh ya. 1000 tahun. Nah, usia kita berapa? Paling ya 60 sampai 70 mudah-mudahan, tapi diberi panjang umur Allahumma amin. Tapi secara umumnya yang kita saksikan itu antara kisaran 60-70 tahun umumnya ya, kebanyakannya begitu ya. Artinya kalau usia kita antara kisaran 60-70 tahun, berarti kita ini seperti hidup 1,5 jam. Cepet banget. Sini ke Surabaya aja lebih. Berarti terus sampai Surabaya harus bubar ya. Jadi hidup kita ini kalau dibandingkan ya lamanya dengan kehidupan di akhirat, itu hidup 60-70 tahun di dunia ini seperti 1,5 jam. 1,5 jam karena kita masaknya belum mari 1,5 jam ya. Jadi itu menggambarkan betapa hidup di dunia ini kalamhil basor ya, percakelebatan gitu ya. Hanya sebentar. Sholli wa sallim daiman ala mada. Sholli wa sallim daiman ala mada. Wa ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Hidup di dunia harus yang bermakna. Jangan foya-foya, buang waktu saja. Hidup di dunia sebagai sarana apa? Hidup di akhirat itu tujuannya. Sholli wa sallim daiman ala mada. Sholli wa sallim daiman ala mada. Wal ali wal ashabi man qad wa'ada.
wal ali wal ashabi man qad wahada. Jika ingin selamat dunia akhirat, harus jaga hati, jauhi maksiat. Jika ingin selamat dunia akhirat, patuhi perintah utamanya sholat. Salim iman ala mada, sholli wa salim iman ala mada, wal ali wal ashabi man qad wahada, wal ali wal ashabi man qad wahada. Luar biasa, ini semuanya artis papan atas ya. Tadi patuhi perintah utamanya sholat. Nah, sholat. Kenapa kok harus sholat? Ya, karena sholat adalah amal yang akan dihisab pertama kali. Ya, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholatu. Idza saluhat sa'iru amalihi wa idza fasada sa'iru amalihi. Jadi sholat adalah yang paling pertama akan dilihat oleh Allah. Jika sholatnya bagus, tepat waktu, khusyuk, nah maka amal-amalan yang lain akan ikut, ya akan ikut. Begitu juga sebaliknya. Oleh karena itu nanti setelah pulang dari masjid ini, yang biasanya sholatnya telat-telat itu menjadi tidak telat lagi, menjadi lebih baik lagi. Tidak usah menunggu dipanggil sudah rawuh, karena kan pasti akan dipanggil tuh ya. Jadi kalau azan itu kan panggilan untuk sholat, sudah tahu kalau nanti itu zuhur pasti akan ada panggilan. Jadi nggak usah menunggu azan kemudian baru berangkat. Ini saya mengingatkan diri saya sendiri juga dan juga kita semua. Mari kita meningkatkan kualitas ibadah utamanya sholat. Jadi kalau kita ke masjid, mari kita sama-sama tidak usah menunggu dipanggil sudah rawuh. Nah, seperti kita kalau misalnya punya ya anak, atau juga mungkin kita punya, kalau misalnya kita menjadi pimpinan perusahaan misalnya, kan kita punya banyak anak buah tuh. Jadi anak buah ini pasti dia nggak usah dipanggil sudah datang, karena tahu bahwa pada jam sekian saya harus sudah berada di kantor ya. Tetapi ada juga menunggu dipanggil datang ya. Menunggu dipanggil, ayo buka pintunya ya, buka toko jam 8 buka, menunggu disuruh buka ya baru dibuka. Besok lagi, ayo dibuka pintunya, ya tokonya baru dibuka gitu kan. Kita maunya kan sudah tahu tugasmu itu buka toko setiap pukul 8, nggak usah disuruh buka warungnya baru dibuka besok lagi. Kita kan maunya gitu, ya wis ngerti gitu loh, kalau jam 8 itu waktunya buka warung, tidak usah diminta, sudah mengerti. Nah itu ibaratnya ya, ibaratnya kalau sholat itu ya pasti zuhur ini waktunya sholat, nggak usah dipanggil lah. Maksudnya gini, nggak usah menunggu panggilan, kita sudah datang lebih awal. Tadi sifat Rasulullah kita sudah hafal, ada sitit, amanah, tabligh, fatonah. Kemudian juga ada sifat yang lainnya, sifat-sifat Rasulullah yang lainnya. Di antaranya adalah, Pak sebutkan satu aja, dermawan. Waktunya sudah mau habis ya. Dermawan itu apa sih bunda-bunda? Loman. Suka bersedekah nggak dermawan itu? Suka bersedekah. Yang disedekahkan yang warna apa? Yang merah apa? Yang hijau? Yang gambar apa? Dicari, nggak bawa uang kecil ya.
Padahal itu yang justru nanti menemani bunda-bunda waktu di akhirat ya. Akhirat yang tadi lama itu loh. Tapi kok kita ini mesti cari di dompet mana yang kecil ya? Kok adanya merah dan hijau, itu kan nggak jadi. Ya dicari itu yang apa sih sebenarnya? Warna apa itu ya? Dicari yang 5.000, bahkan ada yang 2.000 yang dicari itu. Dicari nggak ada. Masuk sama kalau kita mau ke toilet gitu ya. Jadi kalau kita mau berinfak ya untuk acara-acara keislaman, juga acara-acara di masjid atau infak saudara dan lain sebagainya, jangan dicari yang tidak ada, dicari yang gendelan, sing warnanya apa Bu? Allahumma sholli ala. Jadi yang dicari itu yang warna merah, ya wis nyepak ndekono karek plong gitu ya. Nggak usah cari-cari. Yang hijau juga sudah ada nyepak, lah cuma cari yang kecil ya. Nah, itu mengingatkan diri saya sendiri juga ini ya. Jadi gimana kalau namanya bersedekah itu kalau dipikir tidak punya, ya akan tidak punya terus. Ini mau tak belanja lagi, tak belanja lagi, kok kurang gitu kan. Kalau kita pikir ada, ya itu ada, dan kita tidak akan kekurangan karena pada dasarnya kalau kita bersedekah itu akan berlipat ganda, dan itu sudah dijanjikan oleh Allah, dan janji Allah itu tidak akan diingkari. Innallaha la yukhliful mi'ad. Janji Allah kalau 100 itu akan dilipat gandakan ya. Kalau misalnya 50.000 akan dilipat gandakan. Nanti ketika di akhirat dicari, loh, mana dulu yang 100.000? Oh iya, nggak jadi tak masuk kan gitu ya. Yang dicari yang 10.000 aja jarang-jarang. Jadi yang 5.000 gitu ya. Jadi mari kita biasakan memaksakan diri untuk bersedekah. Diniati abot. Kita punya uang 1 juta, terasa abot. Dulu waktu kita masih mantan anyar, biasanya uangnya naruh untuk ngepas-ngepas, itu juga abot. Sekarang kita sudah punya pekerjaan, bahkan sudah punya gaji, itu jangan dirasa abot. Jadi abot tidak abot untuk bersedekah itu tergantung dari kita. Ingat bahwa orang yang cerdas, bunda-bunda yang cerdas adalah bunda-bunda yang memikirkan jauh ke depan, kehidupan setelah kehidupan di dunia, yaitu kehidupan akhirat. Ya itulah bekal kita ya. Nah, kita sebagai bunda-bunda salihah di era disrupsi, di era yang penuh dengan teknologi, kita juga harus melek teknologi. Untuk pesan GoFood nggak usah nunggu anaknya pulang sekolah selak lapar. Jadi harus bisa ya apa caranya, harus belajar. Jadi kita juga harus mengikuti perkembangan teknologi. Bisa kirim WA, bisa Instagram, bisa unggah status, bisa pesen apa mau dahar apa soto, bisa, nggak usah harus pergi juga bisa. Memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Pada waktu masak ya sambil sholawatan sebagai bentuk cinta kita kepada Rasulullah. Sambil masak baca inna a'tainakal kautsar, baca apa yang kita bisa baca. Artinya setiap waktu harus kita buat ini berkontribusi atau tidak untuk akhirat saya ya. Jadi apapun yang kita lakukan, waktu masak, waktu nyuci, nah atau waktu sedang perjalanan ya, perjalanan misalnya saya dari Masjid Jamek ke Landung Sari, nah itu kan sudah sekian menit ya, ke Landung Sari sekitar misalnya 20 menit. Kalau kita baca sholawat sudah 20 sholawat kan lebih ya, 100 bahkan bisa sampai 1000. Padahal satu sholawat yang kita baca itu adalah bernilai 10 kebaikan. Kalau 1000 sholawat dikali 10 kebaikan sudah sangat banyak sekali. Jadi betapa itu adalah tabungan kita untuk akhirat. Memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, selalu yang berkontribusi untuk akhirat kita. Waktunya sudah habis ya. Punya sudah habis ya. Oh kira 4 menit. 4 menit kita apa ya?
Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulin minal ahwali muqtahimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami. Ya, itu kalau misalnya kita belajar sastra Arab gitu ya. Belajar sastra Arab itu ada yang namanya ilmu bahar ya, ilmu bahar, ilmu arud wal qafiyah. Itu mempelajari tentang bahar. Tak kenalkan bunda-bunda meskipun ini ya, artinya terlalu jauh ya. Ya paling tidak kenal di Arab itu ada yang namanya puisi itu mengikuti irama tertentu, mengikuti metrum tertentu. Nah ini kalau kita lihat ya baharnya, ya baharnya itu tadi kan Maulaya sholli mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun. Nah itu namanya bahar basit. Oh ternyata ada seperti itu ya. Itu dipelajari oleh anak-anak kita yang sekolah di sastra Arab. Itu namanya ilmu arud wal qafiyah, tentang irama, tentang metrum. Oh ternyata di dalam syair Arab itu kalau dicek ya itu akan ada metrumnya, iramanya macam-macam sampai 16. Nah diantaranya ini adalah namanya bahar basit ya, mustafilun fa'ilun mustafilun fa'ilun, begitu. Nanti ibu akan tahu kalau mempelajari hal itu. Baik, karena waktunya sudah habis, santen duduhe klopo cekap semanten atur kawula menawi lepat nyuwun agunging pangapura. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, pagi hari ini kita mendapatkan ilmu yang luar biasa. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita semuanya untuk meneladani sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus yang dermawan. Apa udah? Dermawan itu L-O-M-A-N, dibaca ngoten nggih. Loman niku mboten mara nggih jajan dikekno tanggane, mboten niku tok. Loman umur kita untuk bersama ketemu dengan teman-teman kita dan salaman dan mendekat niku termasuk loman. Nggih, loman umur kita untuk ibadah. Alhamdulillah. Matur nuwun sanget Bu Nyai, masyaallah. Mudah-mudahan Bu Nyai insyaallah kapan-kapan kita undang lagi nggih insyaallah untuk ngajari bahasa Arab. Soalnya ternyata loh, kula rumen ngeten Bu Nyai, Bunda, saya ingin nanti kita bagi yang kelas di sini bahasa Inggris, yang kelas di sana bahasa Arab. Terus setuju. Nah, tirose Bu Nyai Utami, mosok wong tua-tua di bahasa Inggris bahasa Arab. Oh dan lho, mboten tuwek kok ya. Tirose Bu Nyai Hani wau umure telung. Oh, umure 20. Waduh, kalau ketemu bapak umure piro? Bunda, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan kewajiban kita untuk tolabul ilmi. Mudah-mudahan ilmu yang sudah diguyurkan oleh Bu Nyai Hani kalau wau kita simpan rapat-rapat. Kita nanti sampaikan kepada teman-teman kita yang katanya Bu Nyai Aminah Rafi'i tadi, sampaikan kepada teman-teman kita di langgar masjid musola.
punya Abu Wajah Soleh niki sak keluarga sak jamaahnya itu lek subuhan itu sak sumber sari itu tumplek blak subun. Irosia itu lek wong wedok sekitar 31 lebih. Di tangga 5 cita jenengan. Nek 10. Alhamdulillah dipakano ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Dan Ainul Yakin punya ini pinten. Oh, lebih lah terus insyaallah. Sudah monggo. Sebelum mengakhiri kita membaca Zikrul Jalalah. Shallu ala Nabi Muhammad. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. Monggo. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. Di HP ada Bunda. Di HP grup wonten nggih. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli zaman. Monggo bilang la ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan. La المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المعروف باللسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله كل يوم وفي شأن. لا كل يوم هو في شأن. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان. ومن فتنة الشيطان. ومن فتنة الشيطان. قادم الإحسان. يا قديم الإحسان. كم لك علينا من إحسان. كم لك علينا من إحسان. إحسانك القدير. إحسانك القدير. يا حنان يا منان. يا حنان يا منان. يا رحيم يا رحمن. يا رحيم يا رحمن. يا غفور يا غفار. يا غفور يا غفار. اغفر لنا اغفر لنا وارحمنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. الرحمن الرحيم. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bunyai matur sangat ilmunya. Pengajian ini pertama kali total jumlahnya 150 Bunyai. Jadi kita menyiapkan konsumsi kotaan 100. Ternyata yang rawuh 150. Kemudian kita sediakan 200, yang datang 250. Kita siapkan 300 hari ini. Mendapatkan tambahan dari Bunyai Naimah 50, yang rawuh 325. Masya Allah. Alhamdulillah. Niku sing tanda tangan, sing boten tanda tangan paling ya selawe, jadi pas 350. Masya Allah. Alhamdulillah. Takmir Masjid Agung Jamek support kepada kita. Berapapun yang saya anggarkan, insya Allah diberi. Tapi akhirnya
nggih memberikan support sebanyak-banyaknya. Matur nuwun sanget, mudah-mudahan kita bisa istiqomah. Insya Allah Oktober yang akan datang kita di Sabtu keempat. Nih, Sabtu terakhir tanggal berapa Bapak? Bapak tanggal 28 Oktober. 28 Oktober Ibu ya. Hari napa iku 28 Oktober itu? Sumpah Pemuda. Jenengan bersama-sama di sini nggih. Sumpah orang tua. Biarlah yang di sana Sumpah Pemuda, kita bersumpah dengan sesama kita. Ngerti ya? Mudah-mudahan kita doakan, kita mendapatkan pemerintahan yang tambah hari, tambah subur, makmur, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kita doa majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sedaya panjenengan informasi bendahara